Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Rahma Fadela, mahasiswa dari program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Medis Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kalau di sini saya akan membuat video tips-tips bagaimana kita dapat melakukan pendidikan seksual pada anak usia dini. Sebelumnya, selama ini pendidikan seksual masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa pendidikan seksual itu belum pantas dilakukan untuk anak usia dini. Padahal pendidikan seksual sangat berpengaruh untuk kehidupan anak ketika remaja kelak. Nah, karena nantinya mereka bisa berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang bisa mereka terima, seperti pelecehan seksual semisalnya. Kemudian adalah orang tua sebagai pendidik pertama dan utama adalah orang yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seksual pada anak usia dini. Salah satu hal penting adalah menjawab pertanyaan sang anak dengan jujur dan dengan halus, sehingga anak bisa memahami apa yang disampaikan. Namun juga tidak berarti menjelaskan itu secara detail, karena hal itu justru akan membuat anak akan semakin bingung. Terus bagaimana sih kita melakukan pendidikan seksual terhadap anak usia dini? Sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih pendidikan seksual itu. Pendidikan seksual adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak mengenal dirinya dan bertingkah laku sesuai jenis kelaminnya. Nah, pendidikan seksual ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk perkembangan anak agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya, yang cewek jadi cewek dan yang cowok jadi cowok. Adapun tips-tipsnya ada 8 tips. Yang pertama adalah mengajarkan pada anak bahwa tubuhnya itu sangat berharga. Kenalkan pada mereka bagian mana yang boleh dilihat dan boleh disentuh, dan bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Nah, dengan mengajarkan kepada mereka tentang bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh, itu bisa membuat anak agar bisa menjaga dirinya dan meyakini bahwa sesungguhnya mereka itu sangat berharga. Kemudian tips yang kedua adalah kenalkanlah kepada anak-anak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenalkan pada mereka jika besar nanti seorang perempuan akan menjadi ibu dan seorang laki-laki akan menjadi ayah. Dan kenalkan pada mereka perbedaan cara berpakaian antara lelaki dan perempuan. Terus kenalkan pula pada mereka seperti penggunaan kamar mandi, penggunaan toilet. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan atau barang-barang ataupun mainan lainnya, sehingga anak betul-betul menyadari kalau laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan, bukan hanya pada tampilan tetapi pada hal yang lebih mendasar. Kemudian tips yang ketiga adalah ajarkan kepada anak-anak berpikir sesuai norma-norma jenis kelaminnya masing-masing. Kenalkan pula bahwa ada batasan-batasan dalam berperilaku dengan jenis kelamin masing-masing, seperti di tempat mana mereka boleh membuka atau mengganti baju, terus di tempat mana mereka tidak boleh membuka atau mengganti baju, dan yang paling penting untuk diajarkan agar mereka bisa menghargai dirinya dan bertingkah laku sesuai jenis kelaminnya masing-masing. Kemudian itu tips keempat, yaitu membatasi aktivitas menonton TV. Kita harus bisa memastikan bahwa tayangan yang ditonton anak-anak adalah tayangan yang edukatif. Pastikan anak-anak agar bisa memilih tayangan yang memang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian tips yang kelima adalah bijaksana
menggunakan gadgetnya. Kita tahu bahwa di dalam gadget banyak sekali hal positif, namun perlu digarisbawahi bahwa di dalam gadget itu juga banyak terdapat hal-hal negatif yang mungkin belum pantas untuk dilihat atau didengar oleh anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak bermain gadget tanpa sepengetahuan atau pantauan dari kita agar terhindar dari apa-apa yang tidak diinginkan. Kemudian tips yang keenam adalah diskusi sederhana antara orang tua dan anak. Pendidikan seksual dapat dilakukan dengan cara mengajak anak-anak berdiskusi akan fakta-fakta yang terjadi sehari-hari di lingkungan mereka. Berilah kesempatan pada mereka untuk menanyakan hal-hal yang mungkin tabu dan saru bagi dirinya. Kemudian kita sebagai orang tua atau sebagai guru menjelaskan pertanyaan yang ditanyanya dengan kalimat yang lembut dan dapat diterima, tentu saja tidak dengan bahasa yang vulgar dan yang menakut-nakuti dan sesuai juga dengan usia anak. Kemudian tips yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak tentang lingkungan sekitarnya. Anak-anak perlu tahu mana yang keluarga inti, mana yang hanya saudara, mana yang teman dan mana orang asing. Nah, mereka perlu tahu bagaimana interaksi antara keluarga inti, keluarga terdekat, ataupun teman dan bahkan orang asing. Anak perlu tahu batasan-batasan yang mana yang boleh diketahui dan tidak boleh diketahui oleh orang asing, sehingga dia bisa menjaga dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing dari pengaruh-pengaruh orang asing. Nah, itulah tadi tips-tips bagaimana kita melakukan pendidikan seksual pada anak usia dini. Nah, anak-anak harus memiliki rasa percaya diri dan bangga atas dirinya sesuai jenis kelaminnya. Anak-anak perlu menjaga diri dari kejahatan-kejahatan seksual, penyimpangan seksual yang mungkin akan terjadi. Dengan pendidikan seksual, kita harapkan agar anak-anak bisa tumbuh dengan memiliki rasa percaya diri, memiliki keyakinan dan mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan yang paling penting adalah anak-anak bisa menjaga dari kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips-tips yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang tua ataupun guru-guru yang ingin melakukan pendidikan seksual kepada anak usia dini. Terima kasih.